asesmen non-tes dengan teknik angket. Menurut Helen, bahwa asesmen non-tes adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan instrumen yang lebih sesuai digunakan untuk menilai aspek tingkah laku, seperti sikap, minat, perhatian, dan karakteristik. Angket merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi sendiri oleh responden. Secara umum, angket isinya itu berupa 1. Pertanyaan tentang fakta, dan yang kedua pertanyaan tentang pendapat, dan yang ketiga itu pertanyaan tentang persepsi diri. Lalu angket tersebut mempunyai tujuan, yaitu 1. Tujuan umum, yaitu memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, dan yang kedua memperoleh informasi mengenai suatu masalah secara serentak. Lalu ada tujuan khususnya, yaitu 1. Menyebutkan dengan tepat bentuk angket sedikitnya 3 macam, dan yang kedua itu membuat jenis pertanyaan sesuai dengan jenis pengumpulan data, dan yang ketiga itu menganalisis data dari angka secara benar. Lalu angket sendiri itu ada macam-macamnya. Macam-macam angket itu berdasarkan 2 jenis, yaitu 1. Berdasarkan jenis penyusunan item, yaitu ada 3 macam. 1. Tipe isian, 2. Tipe 2 pilihan atau benar atau salah, 3. Multiple choice test. Lalu ada yang berdasarkan subjek atau responden, yaitu 1. Angket langsung dengan menyampaikan angket secara langsung pada yang bersangkutan, contoh angket siswa. Dan yang kedua itu ada angket tidak langsung dengan menyampaikan angket pada orang lain untuk menanggapinya, contohnya itu seperti angket orang tua. Lalu angket berdasarkan struktur itu ada 2, yaitu 1. Angket berstruktur berisi pertanyaan serta jawaban hingga responden tinggal memilih atau menyatakan dengan jelas dan konkret atau singkat. Dan yang kedua itu ada angket berstruktur banyak berisi pertanyaan, jawabannya bebas dengan uraian yang panjang dari responden. Lalu ada angket yang berdasarkan sifat jawaban yang diinginkan. Itu ada 3 macam, yaitu 1. Angket tertutup yang berisi pertanyaan dengan sejumlah jawaban tertentu sebagai pilihan. Dan yang kedua itu ada angket terbuka. Angket terbuka memberikan kesempatan penuh memberi jawaban menurut apa yang dirasa perlu oleh responden. Yang ketiga, kombinasi angket terbuka dan angket tertutup yang mempunyai sejumlah jawaban ditambah alternatif terbuka yang memberikan kesempatan pada responden memberi jawaban di luar jawaban yang tersedia. Berikut ini contoh dari angket. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis pertanyaan dalam angket dan skala dalam angket. Jenis pertanyaan dalam angket dibagi menjadi 2, yaitu pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka yaitu pertanyaan yang memberikan respon terbuka dari si responden. Sedangkan pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang memberikan respon tertutup atau membatasi respon dari si responden itu sendiri. Ketika kita ingin membuat pertanyaan dalam angket, kita harus memperhatikan beberapa hal, yaitu kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang sulit. Kita juga tidak boleh menggunakan kata yang mengandung sugesti dan kata yang ambigu. Kemudian ada skala dalam angket. Penskalaan adalah proses menetapkan nomor-nomor terhadap suatu karakteristik yang bertujuan untuk mengukur karakteristik itu sendiri. Terdapat 4 skala pengukuran, yaitu yang pertama skala nominal, kemudian skala ordinal, kemudian skala interval, dan yang terakhir skala rasio. Skala nominal merupakan skala yang bentuk pengukurannya paling lemah. Skala nominal itu sendiri hanya membedakan kategori berdasarkan jenis dan macamnya saja. Misalnya, jenis kelamin terbagi menjadi laki-laki dan perempuan. Kemudian ada skala ordinal.
Skala ordinal merupakan skala yang membedakan kategori berdasarkan tingkat dan urutan. Misalnya, tinggi badan sampel dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu tinggi, pendek, dan sedang. Kemudian ada skala interval. Skala interval merupakan skala yang memiliki karakteristik di mana interval di antara masing-masing nomor adalah sama. Kemudian pada skala interval tidak memiliki nilai nol mutlak. Kemudian yang terakhir yaitu skala rasio. Skala rasio merupakan penggabungan dari 3 skala sebelumnya. Jadi skala rasio merupakan penggabungan dari skala nominal, ordinal, dan interval. Kemudian skala rasio juga memiliki nilai nol mutlak dan datanya dapat dikali dan dibagi. Misalnya, tinggi badan sampel terdiri dari 143 cm, 145 cm, dan 144 cm, dan seterusnya. Merancang angket. Dalam merancang angket, format kuesioner juga sangat perlu dibutuhkan untuk menentukan sikap, perilaku, keyakinan, dan karakteristik. Dan dalam menurutkan pertanyaan perlu dipikirkan suatu tujuan. Kelebihan dan kekurangan angket. Yang pertama saya akan menjelaskan kelebihannya. Kelebihan angket ialah biaya yang diperlukan relatif lebih murah. Dan yang kedua, angket tidak terlalu mengganggu responden karena pengisiannya ditentukan oleh responden sendiri dan batas waktu yang telah ditentukan. Dan kekurangannya ialah angket tidak dapat digunakan kepada responden yang tidak bisa membaca dan menulis. Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan dalam angket dapat ditafsirkan salah dan tidak ada kesempatan untuk mendapatkan penjelasan. Itu saja yang dapat kelompok saya sampaikan. Kepada lebih kurangnya saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.